Nina dipaksa menikah dengan sahabat lama ibunya yang kini menjadi duda kaya dan terpandang. Ia mengira ibunya hanya tergiur harta. Tapi ketika malam pertama tiba, sang suami justru menangis sambil menunjukkan surat lama dari masa lalu ibunya yang mengubah hidup Nina selamanya. Langit malam itu kelabu, seakan menyimpan sesuatu yang tak ingin ia ucapkan. Hujan turun perlahan, seperti air mata yang sudah lama tertahan. Di pelataran sebuah rumah tua bercat hijau pudar, seorang pria parubaya berdiri diam, hanya berpayung kecil. Napasnya berat, jarinya menggenggam erat selembar surat kusam yang dilindungi plastik bening. Ia tak membunyikan bel, ia hanya menunduk, menatap pintu yang tertutup rapat, lalu menoleh ke sekeliling, memastikan tak ada yang melihat. Setelah itu, ia menyelipkan surat itu ke dalam celah pintu kayu. Perlahan, ia mundur beberapa langkah, masih memandangi rumah itu seolah berharap seseorang akan membukanya. Tapi tidak ada. Seandainya aku lebih berani dulu, bisiknya lirih. Saat ia berbalik dan melangkah menjauh, lampu teras rumah menyala. Tapi tak ada yang keluar. 23 tahun kemudian, seseorang membuka kotak kayu tua berisi benda-benda lama. Tumpukan buku, foto hitam putih, dan sepucuk surat yang belum pernah dibuka. Kertasnya lembab, sudah menguning, tapi nama pengirimnya masih bisa terbaca. Untuk J dari L, namun tangan yang hendak membuka surat itu ragu. Hanya memandangi tulisan itu, jantungnya berdetak cepat, entah karena takut atau karena firasat buruk yang selama ini tak pernah ia pahami. Dan di tempat lain, seseorang menyiapkan jas berwarna krem. Hari besar sudah dekat, hari yang tak semua orang nanti, tapi harus dijalani. Hari ketika sebuah rahasia akhirnya akan berubah menjadi kenyataan. Nina duduk di meja kecil di sudut ruang tamu, tangannya sibuk menggambar sketsa interior sebuah kafe impiannya. Ia baru saja menyelesaikan proyek kecil untuk warung kopi langganannya di gang belakang pasar. Meski tak menghasilkan banyak uang, Nina merasa puas. Ia mencintai pekerjaannya sebagai freelance interior designer, meski kadang klien kabur tanpa kabar, atau bayaran terlambat berminggu-minggu. Ia tinggal bersama ibunya, Bu Lastri, di rumah tua peninggalan ayahnya yang sudah meninggal saat Nina baru berumur 7 tahun. Rumah itu terletak di pinggiran kota kecil bernama Seruni, dikelilingi oleh pagar besi berkarat dan kebun kecil yang penuh bunga sepatu. Lingkungan itu sederhana, tapi penuh kenangan. Bu Lastri, meski sudah tidak muda, masih aktif di komunitas ibu-ibu dan acara desa. Sosoknya tegas, disiplin, dan sangat menjaga nama baik keluarga. Sejak kecil, Nina terbiasa mendengar kalimat seperti, perempuan harus kuat, atau jangan andalkan laki-laki, nak. Dunia ini keras. Sore itu, suara radio tua mengalun pelan di dapur saat Bu Lastri menyiapkan makan malam. Tumis kangkung dan telur balado. Makanan sederhana yang selalu membuat Nina rindu rumah meski belum pernah benar-benar pergi jauh. Di meja makan, mereka bicara tentang hal-hal biasa. Harga cabai naik, tetangga sebelah baru saja menjual motornya, dan rencana acara 17-an tahun ini. Di tengah percakapan santai itu, Bu Lastri tiba-tiba berkata, seolah membicarakan hal remeh. Ibu ketemu sahabat lama waktu rapat RT kemarin. Kamu tahu siapa? Pak Jaka. Dulu waktu kamu masih kecil, dia sering main ke sini. Nina mengernyit. Nama itu terdengar asing. Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, ibunya menambahkan, dia duda sekarang. Tapi hidupnya sukses, dan orangnya masih sangat baik. Ibu pikir, kamu perlu kenalan sama dia. Nina terdiam, rasanya aneh, tapi ia tidak langsung menanggapi. Mungkin ibunya hanya bercanda, atau hanya bicara seperti biasa, terlalu blak-blakan. Tapi malam itu, Nina tak bisa tidur. Entah kenapa, ucapannya terasa seperti awal dari sesuatu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang belum bisa ia pahami. 2 minggu berlalu sejak Bu Lastri menyebut nama Pak Jaka. Nina mulai melupakannya, mengira itu hanya angin lalu.
Tapi suatu pagi yang hangat di akhir pekan, saat Nina baru saja keluar dari kamar mandi dan masih mengeringkan rambutnya, suara klakson mobil terdengar di depan rumah. Bukan suara biasa, itu suara mobil mahal. SUV hitam, mengilap seperti baru keluar dari showroom. Bu Lastri menyambut tamu itu dengan senyum lebar. "Jaka," serunya ceria, seolah bertemu saudara yang lama hilang. Dari dalam mobil, turunlah seorang pria berusia sekitar akhir 50-an. Tubuhnya tegap, rambutnya memutih di pelipis, janggut tipis rapi menghiasi wajah. Penampilannya bersih, parfum mahal samar tercium saat ia melangkah masuk. Nina, yang masih bingung, hanya berdiri di balik pintu, merasa kikuk. Tapi matanya terus mengamati, ada sesuatu yang tenang namun tegas dari cara Pak Jaka membawa dirinya. Obrolan mereka berjalan formal. Pak Jaka memuji rumah, mengenang masa lalu bersama Bu Lastri, lalu dengan santai menatap Nina dan berkata, "Kamu sudah besar." "Ya, terakhir kali lihat kamu masih SD. Sekarang, sudah siap jadi istri, mungkin?" Nina nyaris tersedak minuman yang baru ia teguk. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, Bu Lastri tertawa pelan dan menjawab, "Saya sudah bilang sama Nina, kalau kamu serius, aku restui." Ruangan itu langsung terasa sesak. Dunia seperti berhenti berputar selama beberapa detik. Nina menatap ibunya, tak percaya. Ini bukan candaan. Ini bukan gurauan basa-basi. Ini nyata. Setelah Pak Jaka pulang, Nina meledak. Ia menuduh ibunya memperdagangkannya. Tapi Bu Lastri tetap tenang, hanya berkata, "Kamu tahu, hidup kita nggak selamanya mudah. Kamu lihat rumah ini, retak di mana-mana. Uang kuliahmu dulu dari mana?" Pak Jaka itu orang baik. Dia bisa jaga kamu, bukan laki-laki sembarangan yang kamu suka itu, si Reno. Mau sampai kapan kamu kerja serabutan dan ditinggalin orang gak jelas? Malam itu, Nina menangis diam-diam di kamarnya. Rasa marah, bingung, dan tak berdaya bercampur menjadi satu. Ia tak tahu harus percaya siapa. Hatinya ingin melawan, tapi logika mulai bergeser. Mungkin ibunya benar, atau justru inilah awal dari kehancurannya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Pak Jaka semakin sering datang ke rumah, membawa oleh-oleh, bahkan sesekali memberikan uang belanja untuk Bu Lastri. Nina tak pernah meminta, tapi ibunya menerima semuanya dengan senyum syukur, seperti isyarat tidak tertulis bahwa perjanjian sudah berjalan. Nina berusaha berbicara lagi, memohon agar ibunya membatalkan rencana ini. Tapi Bu Lastri bersikukuh, "Ibu cuma mau kamu punya hidup yang layak. Jangan egois. Dunia ini nggak selalu soal cinta. Kadang, soal bertahan hidup." Dalam diam, Nina mencoba mencari bantuan dari satu-satunya orang yang mungkin masih bisa membuatnya bertahan, Reno. Ia menghubunginya, meminta bertemu. Tapi yang datang justru sebuah pesan singkat. "Maaf, Nin, aku nggak bisa melawan ibumu. Aku bukan siapa-siapa di mata beliau. Jaga dirimu." Hancur. Bahkan orang yang selama ini ia percaya pun tak berani berdiri di sisinya. Dan begitulah, dalam 1 bulan, sebuah pesta kecil diadakan. Hanya keluarga dekat dan tetangga yang diundang. Nina mengenakan kebaya putih dengan rambut disanggul rapi. Matanya kosong, senyum yang ia lemparkan hanyalah topeng. Ia tak merasa menjadi pengantin, melainkan seperti seseorang yang sedang dikorbankan dalam upacara yang tak ia mengerti. Pak Jaka tak banyak bicara. Ia terlihat tenang, bahkan tampak tulus. Tapi ketenangan itu justru membuat Nina makin bingung. Kenapa dia ingin menikahiku? Apa sebenarnya yang ia sembunyikan? Di malam pertama, kamar itu sunyi. Nina duduk di tepi ranjang, menatap lantai, menunggu sesuatu yang bahkan tak ia pahami. Tapi yang datang bukan sentuhan, bukan pelukan. Pak Jaka justru berdiri lama di depan jendela, memunggunginya. Lalu perlahan, dengan suara berat yang gemetar, ia berkata, "Aku punya sesuatu untukmu, tapi aku minta, kamu jangan membenci ibumu dulu."
Ia membuka laci koper kecilnya, mengambil sebuah amplop lusuh yang dililit pita merah tua. Ia duduk di sebelah Nina, menaruh amplop itu di pangkuannya. Tangannya gemetar, matanya mulai basah. Ini surat dari ibumu, dari masa lalu, dan setelah kau baca ini nanti, aku akan jelaskan semuanya. Nina menatapnya tajam. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi sesuatu dalam suara Pak Jaka terdengar terlalu jujur untuk diabaikan. Nina menatap amplop lusuh itu. Pita merah yang melilitnya sudah pudar, bahkan sobek di satu sisi. Tangannya gemetar saat perlahan membuka lipatan pertama. Ia merasa seperti hendak membaca surat kematian atau kebenaran yang bisa mematikan sesuatu dalam dirinya. Kertas di dalamnya sudah menguning dengan tinta yang sedikit luntur. Tapi tulisan tangan di atasnya jelas milik seseorang yang pernah mengisi hari-harinya sejak kecil, Bu Lastri. Jaka, jika kau membaca ini, berarti aku telah mengambil jalan yang tak bisa lagi kuubah. Aku tak pernah bisa mencintaimu sebagaimana kau mencintaiku, tapi aku juga tak pernah membencimu. Kau selalu ada di saat dunia mengabaikanku. Dan aku tahu, ini kejam. Tapi aku perlu menyimpan satu hal. Anak itu, Nina, adalah darahmu. Aku tak bisa memaksakan cinta, tapi aku bisa memilih apa yang terbaik untuk putri kita. Dan aku percaya, hanya kau yang bisa melindunginya dari hidup yang keras ini. Aku tidak akan pernah memberitahunya. Dunia tak akan mengerti. Tapi suatu hari nanti, jika kau merasa waktunya tepat, beritahukan kebenaran ini. Jangan saat dia marah, jangan saat dia membenciku, tapi saat dia bisa melihat bahwa cinta tak selalu tampil sebagai kehangatan. Kadang, ia hadir sebagai pengorbanan. Maafkan aku, Lastri. Nina tak bisa berkata apa-apa. Tangisnya pecah, bukan karena cinta, bukan karena marah, tapi karena keterkejutan yang membuat tubuhnya mati rasa. Ia menatap Pak Jaka, pria yang baru saja ia nikahi, pria yang seharusnya menjadi ayahnya. Ini lelucon, kan? Suaranya parau. Pak Jaka menggeleng. Aku ingin menolak, Nina, tapi ibumu memohon. Ia tahu dunia akan memperlakukanmu sebagai perempuan biasa yang bisa dibuang kapan saja. Ia takut kamu jatuh pada pria yang salah. Nina berdiri, langkahnya tak stabil. Dunia terasa terbalik. Ia terengah-engah, seperti terjebak dalam ruangan tanpa oksigen. Kenapa kalian pikir aku tak berhak tahu? Kenapa semua ini harus jadi seperti ini? Kenapa harus pernikahan? Pak Jaka mendekat, tapi Nina mundur. Ia hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh luka dan jijik. Bukan pada dirinya, tapi pada kenyataan yang baru saja mencabik semua yang ia anggap normal. Malam itu, Nina mengemasi beberapa pakaian dan pergi dari rumah itu. Ia tidak tahu kemana, tapi ia tahu satu hal. Ia tak bisa tinggal di bawah atap yang penuh kebohongan, bahkan jika itu dibangun atas nama cinta dan perlindungan. Hujan turun lagi malam itu, seperti mengulang adegan yang sama dari prolog. Tapi kali ini, bukan Pak Jaka yang berdiri di luar rumah, melainkan Nina, berjalan tanpa tujuan di bawah gerimis, mengenakan jaket tipis dan ransel kecil. Wajahnya pucat, mata sembab, dan langkahnya lemah seperti kehilangan gravitasi. Ia berakhir di kosan temannya semasa kuliah, Dinda. Saat membuka pintu dan melihat Nina basah kuyup, Dinda tak banyak bertanya. Ia hanya menariknya masuk dan memeluknya erat. Kalau kamu butuh tempat untuk diam, di sini aja. Nggak usah cerita dulu, ucapnya pelan. 3 hari Nina tak bicara. Ia tidur sepanjang hari, lalu terbangun hanya untuk menangis dan menatap langit-langit kamar. Dinda sesekali membawakannya makanan, tapi Nina hanya menyentuh sedikit. Dunia di sekelilingnya bergerak seperti gema yang tak bisa ia dengar. Ia merasa seperti makhluk tak kasat mata yang eksistensinya tak diinginkan siapapun. Di suatu malam, Dinda mendapati Nina duduk di depan cermin. Tangannya memegang gunting, bukan untuk menyakiti diri,
Tapi ia memotong rambut panjangnya pelan-pelan, sehelai demi sehelai. Seolah ia ingin menghapus jejak masa lalu. Hapus semua kesan sebagai pengantin, sebagai anak, sebagai korban. Kalau aku bukan anak ayah yang selama ini kupanggil ayah, dan kalau pria yang baru saja menikahiku ternyata ayah kandungku, lalu aku ini siapa, Din? Dinda menahan tangis. Ia ingin menjawab, tapi tidak ada jawaban yang cukup baik. Pak Jaka mencoba menghubunginya. Ia menelepon, mengirim pesan, bahkan datang ke rumah Dinda, tapi Nina tak mau keluar. Ia membenci semuanya. Ia membenci ibunya, membenci Pak Jaka, dan terutama membenci dirinya sendiri karena pernah percaya bahwa hidupnya baik-baik saja. Di hari kelima, Dinda meletakkan sebuah foto lama di meja makan. Foto itu diambil saat Nina ulang tahun ke-7. Ada Bu Lastri, ayah tirinya, dan seorang pria lain berdiri di belakang, samar, hampir tak terlihat. Waktu lihat ini, aku baru sadar. Dari dulu kamu udah dikelilingi kebohongan. Nina menatap foto itu lama. Matanya mulai basah lagi. Tapi kali ini bukan air mata marah, melainkan hampa. Ia tahu ia tak bisa selamanya lari. Tapi saat itu, ia masih terlalu hancur untuk kembali. Pagi itu, matahari menyelinap lembut lewat jendela kamar kosan. Untuk pertama kalinya sejak ia datang, Nina bangun lebih pagi. Matanya masih sayu, tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan karena luka itu sembuh, tapi karena ia lelah tenggelam di dalamnya. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, dan menatap tumpukan barang-barangnya. Di antara pakaian yang belum ia rapikan, ia menemukan sebuah buku tua. Bukan miliknya, milik Bu Lastri. Buku harian. Nina pernah melihat ibunya menulis di sana setiap malam, tapi tak pernah menyangka benda itu kini ada di tangannya. Dinda menyelipkannya diam-diam, berharap Nina akan membacanya suatu saat. Dengan ragu, Nina membuka halaman pertama. Tulisan tangan ibunya penuh tekanan dan keluhan, tapi juga ada cinta yang tak pernah terucap dengan benar. Hari ini aku menolak lamaran Jaka. Lagi, bukan karena aku tidak menyukainya, tapi karena aku takut. Takut hidup bersamanya berarti mengungkap semua kebohongan yang sudah kadung kujalani. Aku memilih lelaki lain, bukan karena cinta, tapi karena aman. Karena status. Tapi setiap kali lihat Nina tertidur, aku lihat mata Jaka. Dan aku tahu, aku jahat. Setiap halaman adalah luka yang baru, tapi juga jendela ke hati yang selama ini tak pernah terbuka untuk Nina. Ibunya bukan perempuan sempurna. Ia penuh ketakutan, kesalahan, dan kepahitan dari masa muda yang tak pernah Nina tahu. Tapi satu hal pasti, semua keputusan gila itu berakar dari cinta, seaneh dan serusak apapun bentuknya. Di halaman terakhir, Bu Lastri menulis sesuatu yang membuat dada Nina sesak. Jika Nina membenciku suatu hari nanti, aku tak akan protes. Karena mungkin, itu satu-satunya saat ia benar-benar tahu siapa aku sebenarnya. Nina menutup buku itu perlahan. Air matanya jatuh, kali ini bukan karena kemarahan, tapi karena pengertian yang akhirnya datang terlambat. Ia melihat bayangan dirinya di cermin, rambutnya kini pendek, wajahnya pucat, tapi tatapannya tidak lagi kosong. Ia bukan gadis yang sama seperti seminggu lalu. Ia telah dihancurkan, tapi belum habis. Di malam hari, ia menelepon. Suara di seberang sana bergetar, tapi lega. Aku belum siap pulang, tapi aku mau bicara. Aku ingin tahu semuanya. Kali ini, tanpa ada rahasia lagi. Dan dari ujung sana, Pak Jaka hanya menjawab, "Aku sudah menunggumu," berkata itu, "Nak." 2 hari setelah panggilan telepon itu, Nina berdiri di depan rumah Pak Jaka. Rumah besar bergaya kolonial itu tak lagi tampak megah di matanya, hanya tempat yang menyimpan terlalu banyak cerita pahit dan pertanyaan. Tapi hari itu, Nina datang bukan untuk mencari jawaban. Ia datang untuk menentukan arah. Pak Jaka membukakan pintu sendiri. Tak ada senyum lebar atau pelukan menyambut.
Hanya anggukan kecil dan mata yang tak bisa menyembunyikan rasa haru. Mereka duduk berdua di ruang tamu. Teh disiapkan, tapi keduanya lebih sibuk menatap meja daripada menyesapnya. Aku sudah baca surat ibu dan buku hariannya, kata Nina perlahan. Pak Jaka mengangguk, matanya mulai basah. Aku ingin bilang sesuatu sejak awal, tapi aku takut kamu pergi sebelum mendengarnya. Aku memang pergi, jawab Nina, tenang namun getir. Tapi sekarang aku di sini. Jadi, katakan. Pak Jaka menarik napas dalam-dalam. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Nina. Pernikahan itu, aku tahu terdengar gila, bahkan menjijikan. Tapi ibumu, dia datang padaku, meminta aku melindungimu. Dia takut kalau semua ini terbongkar, hidupmu akan hancur. Jadi kami sepakat, pernikahan hanya di atas kertas. Tak akan ada apa-apa di antara kita. Aku hanya akan menjagamu sebagai ayahmu, meski dengan cara yang aneh dan menyakitkan. Nina menutup mata, butuh waktu untuk memproses semua itu. Tapi akhirnya ia berkata, aku ingin kita batalkan pernikahan ini secara hukum. Aku tidak bisa hidup dengan status ini. Pak Jaka tersenyum lirih. Itu yang aku harapkan juga. Aku ingin jadi ayahmu, bukan suamimu. Bukan apa-apa yang dipaksakan. Hari berikutnya, mereka mendatangi kantor pengacara. Proses pembatalan pernikahan dimulai. Nama Nina akan lepas dari status istri dan diganti dengan status anak yang akhirnya mengenal ayah kandungnya. Nina juga memutuskan untuk keluar dari rumah Dinda dan menyewa tempat kecil sendiri. Ia butuh ruang, bukan untuk lari, tapi untuk belajar berdiri lagi. Dalam 1 minggu, ia juga menghubungi ibunya. Aku belum bisa maafin, Bu. Tapi aku ingin kita bicara. Bukan sebagai ibu dan anak, tapi sebagai dua perempuan yang sama-sama pernah jatuh karena cinta. Di ujung telepon, Bu Lastri hanya bisa menangis. Tapi kali ini, tak ada manipulasi. Hanya air mata jujur dari seseorang yang akhirnya tak lagi menyembunyikan diri. Hari itu, Nina meminta satu hal yang tak biasa, ia ingin makan malam bersama. Hanya 3 orang, di rumah lamanya, tempat semuanya bermula. Bu Lastri awalnya ragu, tapi menyetujui. Pak Jaka menyiapkan makanan sederhana, sop ayam, perkedel, dan sambal terasi favorit Nina. Ia bahkan membawa bunga Kamboja yang dulu sering ditaruh di meja saat ulang tahun Nina kecil. Nina datang tepat waktu. Wajahnya tegar, pakaiannya sederhana, tapi rautnya lebih dewasa dari siapapun di ruangan itu. Mereka duduk bertiga, diam cukup lama. Hanya suara sendok menyentuh piring yang terdengar. Sampai akhirnya Nina bicara. Aku tidak akan bertanya kenapa kalian memilih jalur yang aneh ini. Aku sudah tahu jawabannya. Tapi aku ingin kalian tahu, aku terluka. Sangat. Bukan karena kalian menyembunyikan sesuatu, tapi karena kalian mengambil hakku untuk memilih. Suasana menjadi berat. Bu Lastri menunduk, menahan air mata. Ia mencoba bicara, tapi suaranya patah. Ibu cuma takut kamu membenci kami. Aku tetap membenci kalian waktu itu, jawab Nina jujur. Tapi sekarang, aku lebih ingin mengerti. Dan untuk itu, aku butuh kalian jujur. Pak Jaka menatap Nina, dan untuk pertama kalinya ia bicara tanpa gelagat defensif. Aku mencintai ibumu dulu, tapi dia memilih jalan lain. Aku tak bisa marah, karena dia melakukan semua itu sendirian. Aku cuma berharap, dengan menikahimu waktu itu, aku bisa menjaga sisa dari masa lalu yang pernah kucintai. Nina terdiam sejenak. Ia melihat 2 orang di hadapannya. Bukan sebagai orang tua yang sempurna, tapi manusia biasa, yang hidup dengan beban kesalahan dan rasa takut. Aku bukan lagi anak kecil, katanya akhirnya. Tapi aku juga bukan seseorang yang bisa memaafkan semuanya dalam semalam. Aku ingin kita mulai dari awal, tanpa status, tanpa rahasia, tanpa sandiwara. Mereka bertiga akhirnya bicara sepanjang malam, tentang masa lalu, tentang ayah tirinya, tentang bagaimana Pak Jaka terus mengirim uang dari jauh tanpa Nina tahu.
bahkan tentang kenangan kecil yang dulu Nina pikir hanya mimpi. Di akhir malam, Nina berdiri dan memeluk ibunya. Bukan pelukan hangat, tapi cukup untuk membuat Bu Lastri menangis dalam diam. Ia lalu memeluk Pak Jaka dan berkata lirih, "Terima kasih, karena tak pernah memaksaku memanggilmu, Ayah." 3 tahun kemudian, Nina duduk di studio desain interior kecil yang ia bangun dari nol. Lokasinya di pinggiran kota yang tenang, di atas lantai 2 sebuah bangunan toko yang menghadap taman. Dindingnya dipenuhi sketsa, pot bunga, dan kutipan yang ia tulis sendiri. "Kamu tak bisa memilih di mana kamu lahir, tapi kamu bisa memilih kemana kamu tumbuh." Ia tak lagi tinggal bersama ibunya, tapi hubungan mereka membaik, mereka saling mengunjungi, saling mengirim pesan. Tidak setiap hari, tapi cukup untuk tahu mereka masih saling peduli. Pak Jaka kini secara resmi tercatat sebagai wali sah di akta baru Nina. Mereka tak pernah membicarakan lagi pernikahan yang sudah dibatalkan, tapi Nina kini tak sungkan menyebutnya Pak kadang, saat suasana cukup ringan, bahkan Ayah. Di suatu sore, Nina duduk di meja kerja sambil menulis surat untuk dirinya sendiri. Sebuah catatan kecil yang ia harap bisa dibaca ulang saat ia ragu atau hancur lagi. "Hai, Nina, jika kamu membaca ini, mungkin kamu sedang merasa rapuh lagi. Tapi ingat, kamu pernah selamat dari badai paling besar dalam hidupmu. Kamu pernah berdiri sendirian, dengan semua orang yang kamu percaya ternyata menyimpan rahasia. Dan kamu tidak hancur, kamu tumbuh. Jangan lupakan itu, hidup bukan tentang siapa yang mencintaimu tanpa salah, tapi siapa yang bersedia memperbaiki kesalahan bersamamu, pelan-pelan. Kamu tidak sempurna, mereka pun tidak, tapi kamu berhak memilih arahmu sendiri sekarang. Dan itu sudah cukup untuk membuatmu luar biasa." Nina tersenyum kecil. Ia melipat surat itu dan menyelipkannya ke dalam buku hariannya, bukan milik ibunya, tapi miliknya sendiri. Buku baru, hidup baru, dan ketika senja mulai turun di luar jendela, ia menyalakan lampu kecil di meja kerjanya. Tempat itu terasa hangat, damai, bukan karena semuanya sudah baik-baik saja, tapi karena akhirnya ia sudah benar-benar baik dengan dirinya sendiri.